Beberapa sahabat Garuda ini selalu tidak menerima kalau seandainya kita berbicara tentang realistis timnas Indonesia di Piala Dunia ini. Pengennya kita selalu optimis tanpa melihat sisi lain bahwa kita masih sangat perlu banyak sekali PR yang harus diselesaikan agar kita bisa lebih baik. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sahabat Garuda semua, siapa yang tidak ingin timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia? Lewat jalur apapun itu, entah itu round 3 atau nanti masuk lagi ke fase berikutnya, diundi lagi, atau playoff dengan perwakilan negara-negara di benua lain, kita nggak jadi masalah. Cuman memang paling enak kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia lewat jalur round ketiga ini, entah itu posisi sebagai juara grup atau juga runner up. Tetapi teman-teman, kita harus akui kalau sepak bola kita itu sepak bola yang baru berkembang. Sepak bola yang baru menapaki ingin lebih baik. Sementara lawan-lawan kita adalah lawan-lawan yang memiliki budaya dan DNA sepak bola yang udah tinggi. Di Asia ini ya. Bahkan 3 negara yang satu grup dengan kita di grup C, Arab Saudi, Jepang, dan juga Australia. Australia ini adalah negara yang menjadi langganan Piala Dunia, bahkan beberapa kali masuk ke 16 besar gitu kan. Nah, ini satu hal yang bukan membuat kita gentar atau takut atau ciut teman-teman, tapi dengan kita bisa mengintrospeksi diri, kita tahu diri bahwa oh iya, level kita itu segini, sementara lawan-lawan kita segini, kita tahu nih harus ngapain, persiapan kita harus seperti apa. Walaupun memang bola itu bulat. Bola itu bulat, bukan berarti tidak mungkin kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia lewat jalur round 3 ini, entah sebagai runner up atau juga sebagai juara grup. Cuman paling idealnya sekarang dengan skuad yang ada sekarang ya, kita tidak berbicara dulu tentang apakah akan bergabung Ole, apakah akan bergabung Kevin Dix, Jairo, dan juga pemain-pemain lain yang sekarang sedang dibicarakan itu kan. Kita tidak berbicara itu dulu. Kita membicarakan skuad yang ada sekarang. Dengan skuad yang ada sekarang, kita akan bisa dibilang agak sulit untuk bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur round 3, apalagi melihat rekan segrup kita sekarang gitu kan. Bahkan ini udah disampaikan oleh Coach Sinteyong jauh sebelum kita mendapatkan hasil drawing di grup C ini untuk round 3. Coach Sinteyong udah bilang kalau hanya keberuntungan, mungkin kita hanya mengharapkan keberuntungan katanya, kurang lebih ya perkataannya, mengharapkan keberuntungan agar kita bisa masuk ke Piala Dunia jalur round 3. Paling ideal sekarang, kata Coach Sinteyong, kita berharap ada di posisi 3 atau 4 sehingga kita nanti di drawing lagi, masuk ke grup lagi, dan di situ kita bertarung untuk lolos ke Piala Dunia. Itu paling ideal sekarang. Coach Sinteyong loh yang bilang. Dan bukan Coach Sinteyong pesimis. Ingat, kenapa sih kita itu tidak bisa membedakan mana optimis, mana pesimis gitu kan, mana kita berbicara data. Kita tuh harus terbiasa dengan itu ya, sobat Garuda semua. Nah, Coach Sinteyong mengatakan seperti itu, bahwa emang sulit. Itu sebabnya beberapa konten-konten saya sebelumnya saya selalu mengangkat tentang bahwa kita harus menambah pemain. Kita harus menambah pemain. Kita harus akui kalau pemain-pemain yang bergabung dengan timnas Indonesia sekarang adalah pemain-pemain mediocre. Dan hanya 2 kemampuan pemain mediocre jika kita ingin bermain bagus dan lolos jika kita berbicara tentang Piala Dunia ya. Yaitu dengan kerjasama dan juga fighting spirit yang kuat. Itu pemain mediocre. Kita lihat Maroko di Piala Dunia sebelumnya, mereka kan pemain mediocre semua, tapi kerjasamanya bagus dan fighting spiritnya kuat, mereka bisa loh menembus sebuah ekspektasi orang-orang gitu kan. Nah, mudah-mudahan timnas Indonesia aja seperti itu, dan tentu saya sangat berharap kalau nanti untuk round 3 ini bisa menambah beberapa pemain. Dan dikabarkan sekarang sedang berusaha didekati, bukan di proses naturalisasi ya, ini beda ya, sedang berusaha didekati, dan juga proses naturalisasi itu beda banget ya, kita harus bedakan. Sedang berusaha didekati atau diusahakan yaitu Ole dan juga Kevin, yang dimana posisinya sebagai bek kanan dan juga sebagai striker. Dan waktu itu saya via Bung Opan mengutip dari apa yang dikatakan oleh Bung Opan. Bung Opan juga nanyain ke Pak Erick Thohir tentang Jairo, karena di lini tengah kita memang benar-benar butuh pemain yang udah pengalamannya tinggi, grade-nya A pakai plus di depannya, dan sekarang itu ada di Jairo. Dan katanya susah, kalau untuk Jairo ini agak sulit katanya, kata Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir aja bilang gitu, agak sulit gitu kan. Nah, mudah-mudahan aja
siapapun pemainnya, entah itu pemain yang nanti bergabung atau juga tambahan pemain atau juga pemain yang ada sekarang, kita sangat memberikan semangat dan juga doa agar timnas Indonesia bisa lolos. Cuman faktanya inilah kenyataannya. Paling realistis sekarang jika kita berbicara hitung-hitungan di atas kertas, kita ada di posisi 4. Karena 2 dan 3 milik Jepang dan juga Australia, 3 Arab Saudi, 4 paling realistis lah buat kita. Walaupun Bahrain dan Cina juga bukan berarti kita entengkan. Itu sulit banget juga. Walaupun ya kita berharap Indonesia bisa benar-benar memberikan sebuah permainan yang kompak, energik, dan fighting spirit yang kuat sehingga bisa lolos ke Piala Dunia. Wah, nggak kebayang sih kalau kita lolos ke Piala Dunia. Dan juga sekarang udah ada tambahan amunisi dari Kang Jen atau Dek Jen lah ya, saya panggilnya Dek Jen ini, pemain muda striker. Beliau posisinya sebagai striker murni, baru 18 tahun, dan ini sempat dibicarakan juga kan dulu oleh Pak Erick Thohir. Kalau kabarnya dulu sebelum bergabung Kelvin Verdong akan ada 2 pemain katanya yang bergabung. Yang pertama pemain yang udah bisa dibilang matang, dan yang kedua striker yang harus sedikit butuh dipoles lah katanya, dan itu adalah Zen. Kita berharap masuknya Zen ini menjadi salah satu obat atau salah satu jawaban bagi timnas Indonesia yang sampai detik ini salah satu keluhannya, salah satu masalahnya adalah tidak memiliki seorang striker murni. Dan pemain lokal kita yang bermain di liga lokal, maksud saya Dimas Derajat Ramadan, Sananta Hoki Caraka, yang posisi sebagai striker murni ini belum bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang diinginkan oleh timnas Indonesia. Mudah-mudahan si Dek Jen ini benar-benar bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas. Walaupun kita juga harus tetap jangan terlalu optimis, maksud saya jangan terlalu berekspektasi lebih lah, karena Jen ini masih sangat muda dan dia masih dalam tahap berkembang, tapi mudah-mudahan perkembangannya udah bisa terlihat di timnas Indonesia. Dan tentu saya sangat berharap beberapa pemain bisa bergabung. Mungkin seenggaknya untuk lawan 3 ini ada 4 pemain lah yang bergabung. Kalau Jen udah kita hitung masuk ya, mungkin untuk di penjaga gawang Martin Fes, di tengah Zairo, di kanan Kevin, dan di depan Ole. Dan mudah-mudahan juga sih ada pemain lain yang saya gak mau sebutin lah, karena untuk saat ini beberapa pemain itu masih agak sedikit jauh. Yang terdekat mungkin sekarang yang sedang dekat komunikasi adalah Kevin dan juga Ole ya. Kalau Zairo kan tadi udah dibilang agak sedikit sulit. Mudah-mudahan saja lah, intinya timnas Indonesia bisa menang, bisa lolos ke Piala Dunia. Wah, nggak kebayang sih itu. Assalamualaikum.